Sebenarnya aku mau nanya karena aku tiba-tiba kepikiran. Kan kalau misalnya aku sebagai perempuan gitu, terus aku punya mimpi kayak misalnya nanti pengen punya penghasilan sendiri, pengen jadi independent woman. Terus aku misalnya ketemu sama cowok atau menikah sama laki-laki yang melarang aku mengejar mimpi-mimpi aku gitu. Terus kan kalau dalam Islam kan kita harus nurut ya. Terus gimana sama mimpi-mimpi aku ke depannya gitu? Apa pemikiran aku tentang hal ini itu pemikiran yang egois atau gimana? Pertama, dalam Islam tidak ada larangan wanita berkarir, gak ada. Tahukah kita, Sayyidah Aisyah istri Nabi itu, selain seorang istri Nabi yang solehah, selain seorang ulamanya perempuan yang hafal Quran, hafal hadis, beliau ternyata juga seorang dokter ahli bedah. Di usia 14 tahun. Sayyidah Aisyah usia 14 tahun udah jadi dokter ahli bedah. Dan bukan bedah kecil, bisul, jerawat, bukan ya. Bedah besar, bedah hasil perang. Yang orang terluka, kena panah, kena tombak, dibacok segala macam. Bedah-bedah besar. Dan ketika terjadi kayak perang Ahzab, perang Khaybar, itu tuh dokternya itu Sayyidah Aisyah yang berumur sekitar 14 tahun. Dan kalau kita baca riwayat kehidupan beliau, banyak sahabat yang mengatakan tidak ada dokter ahli bedah yang lebih baik di zaman kami daripada Ibunda Aisyah. Dan umurnya waktu itu masih 14 tahun. Bedah itu kan bukan tentang ngebelek doang ya. Bedah itu kan tentang bagaimana, apa sih? Ya kalau sekarang ada anestesi, ada bagaimana setelah operasi segala macam yang banyak kan. Dan Aisyah menguasai itu dengan konsep pengobatan holistik. Kalau sekarang mungkin udah medis modern, tapi dulu juga nggak kalah gitu. Cuman kita udah kayak keputus aja, missing link dengan konsep medis zaman dulu. Bahwa mereka itu tahu betul obat-obat dari segala penyakit itu tahu betul, dan Aisyah menguasai itu. Sehingga Aisyah juga sibuk ngurus-ngurus orang yang sakit. Apalagi selain ahli bedah. Pernah dengar nggak kalau Sayyidah Aisyah itu adalah seorang desainer baju? Terutama baju gaun pengantin. Sayyidah Aisyah, desainer gaun pengantin sekaligus yang membuat banyak kayak crown untuk cewek-cewek Madinah yang mau menikah. Itu tuh perhiasan pengantinnya itu, dan yang ikut merias semua itu Sayyidah Aisyah. Aktif banget Sayyidah Aisyah itu. Eksis banget, gaul banget dalam makna yang positif. Jadi Rasulullah aja yang menjadi teladan kita dalam keislaman, itu tuh membolehkan istrinya jadi dokter ahli bedah, jadi seorang desainer baju, jadi mua dan segala macam, itu dibolehkan. Dan itu nggak bertolak belakang dengan ketaatan dia kepada suami. Yang dibutuhkan adalah mencari suami yang pengertian. Mencari suami yang paham tentang Islam betapa luasnya, betapa komprehensifnya Islam. Bukan yang kaku dan dikit-dikit langsung ngejudge istrinya, dikit-dikit keluar dalil, dikit-dikit istrinya neraka. Bukan yang gitu. Tapi yang dia matang, dia bijak, dia open minded. Malah dia juga ikut jadi support system bagi istrinya. Siapa lagi yang berkarir di zaman Nabi? Ini yang lebih ekstrim nih. Namanya Ummu Umarah. Ummu Umarah itu adalah prajuritnya perempuan di zaman Nabi. Prajurit. Jadi kalau jadi prajurit aja boleh, apalagi dengan karir-karir yang lebih ringan dari prajurit. Prajurit itu kan berat banget ya. Perang. Kalau perang itu kan gak bisa kita milih. Aku ininya sama cewek aja ya, gak bisa. Ketemu musuh cowok, ya udah dia perang sama cowok gitu. Mana ada di medan perang, kita bukan muhrim, sana. Gak bisa di medan perang kayak gitu. Musuhnya ya cowok juga, ya cewek juga. Dia ikut perang di barisan terdepan. Bahkan dalam perang Uhud, Ummu Umarah mengalami 36 bekas luka di seluruh tubuhnya. Gara-gara ngelindungi Rasulullah. Kenapa Rasulullah membolehkan ada perempuan ikut perang bersama beliau sampai luka-luka 36 luka, selain laki-laki juga ikut terluka, bahkan Nabi juga ikut terluka. Kenapa dibolehkan? Itu menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dengan berkurangnya referensi hari ini, mungkin sebagian orang sampai dengan kakunya berpikir itu dilarang, itu nggak boleh, perempuan itu di rumah aja. Perempuan tempat terbaiknya adalah di rumah, tapi dia boleh keluar.
Laki-laki tempat terbaiknya ada di luar, tapi dia boleh pulang kok gitu. Jadi nggak ada yang kaku banget, nggak ada. Maka Mbak boleh tetap bercita-cita, punya harapan berkarir, apalagi kalau cita-citanya biar lebih kontributif buat umat, buat bangsa, biar bisa jadi lebih impactful buat orang sekelilingnya. Bukankah Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tapi masing-masing punya tugas utama. Tugas utamanya perempuan adalah taat kepada suaminya. Dan semoga dia mendapatkan suami yang open minded, sehingga itu tidak akan menghalanginya untuk tetap berkarir dan bermanfaat juga untuk orang lain. Kemudian dia juga punya batasan. Dia harus tahu batasan perempuan itu gimana. Jangan sampai dengan alasan karir akhirnya dia justru mengkhianati suaminya. Muncullah perselingkuhan, muncullah dosa-dosa. Itu gara-gara terlalu larut dalam karir. Ketemu dengan lawan jenis lebih intens daripada ketemu dengan suami. Diskusi dengan lawan jenis lebih deep daripada dengan suaminya. Sering ketemu sama orang lain lebih banyak daripada ketemu dengan suaminya. Ini harus tahu banget nih batasan-batasan ini. Kalau ada masalah cerita ke suami. Nggak ada rahasia dengan pasangan. Insya Allah akan terjaga. Kalau itu bisa dijaga, maka tidak ada larangan dalam Islam perempuan berkarir. Challenge-nya sekarang semoga kita menemukan suami yang pengertian. Seperti Rasulullah SAW.